Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan ribuan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Jumat di masjid yang tercinta ini. Insya-Allah tidak pulang dari tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada penghulu umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, meninggalkan dari apa yang telah Allah larang dan mengerjakan, melaksanakan dari apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan nanti di akhirat nanti kita akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang lemah. Wa khuliqal insan dhaif, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah kuciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Oleh karena itu dengan kita berdoa berarti kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik yang Allah miliki.
dengan harapan apa yang kita panjatkan, apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Hikam, Imam Athaillah As-Sakandari menjelaskan, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata ma'anaka ashhadaka qahrahu. Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan dalam hikamnya, beliau menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mengabulkan apa yang kita pinta, ashhadaka birrahu, Allah ingin memperkenalkan kepada kita, Allah ingin mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi. Allah ingin memperkenalkan pada hambanya bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah. Oleh karena itu Imam Athaillah As-Sakandari menyebutkan, mata a'taka ashhadaka birrahu, ketika kita dikabulkan, ketika keinginan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengenal kita dengan kebaikan-kebaikannya. Bukan berarti kita orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pedenya kita menganggap kita bahwa orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Itulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan kepada hambanya, bukan karena kita merasa paling banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak beribadah pada saat ini, itu tidak mengurangi kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pengaruhnya buat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Imam Athaillah menegaskan, wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu, ketika Allah Subhanahu wa taala mencegah, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa kita semua, Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang bisa diintervensi. Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang senantiasa bisa disogok dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada hambanya bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maha menguasai. Jadi kita jangan pede sebagai orang yang senantiasa walaupun bertahun-tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada manfaatnya buat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, karena Allah tidak butuh ibadah kita. Oleh karena itu, marilah kita sadari dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada manfaatnya buat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada engkau. Wa in asatum falaha, apabila engkau berbuat keburukan maka akan kembali kepada kalian juga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.